Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini jika motif kristal efek kita padukan dengan cat bunglon. Dan untuk membuat motif kristal efeknya supaya pecahnya bisa sadis seperti ini, cairannya ini tinggal kita siramkan saja pada medianya seperti ini. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Pen. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ada project pengecatan tangki motor yang nantinya akan saya buat motif kristal efek dan dipadukan dengan cat bunglon. Untuk langkah-langkahnya seperti biasa, karena tangkinya ini cat lamanya masih bagus, tidak ada yang rusak. Jadi di sini cukup saya lakukan proses pengamplasan saja. Untuk amplas di sini saya menggunakan amplas ukuran 500. Dan setelah tangkinya ini selesai kita lakukan proses pengamplasan, untuk proses yang selanjutnya tinggal kita lakukan proses cat dasar ataupun cat epoksi. Meskipun cat lamanya ini tidak kita bersihkan, wajib kita lakukan proses cat dasar atau cat epoksi ya teman-teman, yang tujuannya supaya cat lamanya nanti tidak rusak ataupun tidak keriting. Untuk cat epoksinya, di sini saya memilih cat epoksi Auto Glow PR204 produk dari Pacific Pen. Untuk perbandingan cat epoksi ini 412, cat epoksi 4, hardener 1, dan untuk thinnernya 2. Fungsi dari cat epoksi ini yaitu sebagai lapisan dasar dan juga sebagai pencegah timbulnya karat, yang artinya bisa kita gunakan pada media plastik ataupun media besi. Untuk keunggulannya sendiri, cat epoksi Auto Glow ini daya rekatnya sangat bagus, cepat kering dan juga tidak luntur dengan thinner A. Sebelum cat epoksi primernya ini kita aplikasikan, medianya terlebih dahulu kita bersihkan menggunakan degreaser ataupun silikon remover, yang tujuannya supaya medianya ini tidak terkontaminasi adanya debu, bekas minyak, oli, ataupun zat kimia lainnya. Untuk caranya sangat mudah sekali. Silikon removernya ini kita tuang pada kain yang bersih, kemudian kita usap-usapkan saja pada medianya yang akan kita cat. Jika sudah selesai, kita aplikasikan silikon removernya dan kita tunggu kering sebentar. Selanjutnya baru kita aplikasikan cat dasar atau cat epoksinya. Jika proses cat dasar atau cat epoksinya ini sudah selesai, kemudian kita keringkan. Untuk lama pengeringan pada cuaca yang normal, cat epoksi ini sekitar 2 jam sudah siap untuk diamplas. Tetapi jika lebih dari 2 jam, maka hasilnya akan lebih maksimal. Untuk proses pengamplasan cat epoksinya bisa menggunakan amplas ukuran 600 ataupun amplas ukuran 800. Jika sudah selesai kita lakukan proses pengamplasannya, kemudian untuk yang selanjutnya, medianya ini kita bersihkan lagi menggunakan degreaser ataupun silikon remover. Kita bersihkan merata menyeluruh ke semua bidang. Jika sudah selesai, kita tunggu kering. Sambil menunggu kering, kita siapkan untuk cat yang berikutnya. Di sini kita siapkan warna silver karena untuk medianya ini akan kita buat motif kristal efek. Jadi untuk dasarannya kita buat warna silver. Untuk perbandingan catnya ini 1:1 ya teman-teman. Untuk catnya 1 dan untuk thinnernya 1. Misalkan untuk catnya 1 gelas dan untuk thinnernya 1 gelas. Nah, buat teman-teman yang masih bingung cara aplikasi ataupun perbandingan bahan-bahan untuk proses pengecatan, jika teman-teman menggunakan produk Auto Glow, teman-teman tinggal lihat saja di kemasannya, karena di kemasannya sudah dicantumkan untuk aplikasi ataupun perbandingannya. Baik dari cat epoksi sampai finishing sudah dicantumkan ataupun dijelaskan.
Jika sudah selesai kita aplikasikan cat silvernya ini, kemudian yang selanjutnya tinggal kita semprotkan pada medianya. Jika proses pengecatan warna silvernya ini sudah selesai, yang selanjutnya tinggal kita keringkan sampai cat silvernya ini benar-benar sudah kering. Untuk yang selanjutnya, jika dipastikan sudah benar-benar kering, baru lanjut untuk pembuatan motif kristal efeknya. Akan tetapi jika cat silvernya ini masih kurang halus, ada bintik-bintiknya, bisa dilakukan proses pengamplasan terlebih dahulu. Untuk amplas bisa menggunakan amplas ukuran yang 1000. Untuk teknik pengamplasan ini cuma diusap-usap saja ya teman-teman, jangan ditekan supaya cat silvernya tidak sampai kandas. Tetapi jika cat silvernya ini dirasa sudah cukup halus, tidak dilakukan proses pengamplasan pun tidak masalah ya teman-teman. Karena tujuan proses pengamplasan ini supaya permukaan cat silvernya ini benar-benar halus, agar motif kristal efeknya nanti hasilnya bisa maksimal. Dan yang harus difahami, untuk membuat motif kristal efek ini harus di saat cuaca panas ya teman-teman. Jangan di saat musim penghujan, pagi hari, sore, ataupun di malam hari. Karena cairan kristal efeknya tidak bisa mengering, sehingga motifnya tidak bisa terbentuk. Untuk membuat motif kristal efeknya, cairannya di sini sudah saya siapkan. Di sini cairannya sedikit berbeda dari video yang sebelumnya. Di sini saya menggunakan cairan kristal efek yang warnanya hijau karena sesuai dengan pertanyaan teman-teman, apa sih perbedaan kristal efek yang selama ini saya gunakan dengan cairan kristal efek yang warnanya hijau? Karena teman-teman pernah melihat ada tutorial menggunakan cairan kristal efek yang warnanya hijau. Kalau menurut saya pribadi ataupun setahu saya sama ya teman-teman, tidak ada bedanya, sama-sama menggunakan dari pupuk urea. Hanya saja yang warnanya hijau ini diberi pewarna makanan seperti ini, yang tujuannya supaya tampilan cairan kristal efek ini sedikit lebih menarik. Dan untuk cara aplikasinya pun sama, tidak ada beda, langsung kita siramkan saja pada medianya seperti ini. Dan biasanya yang diberi pewarna seperti ini karena dijual ya teman-teman, karena mereka menjual cairan ini, makanya supaya sedikit menarik, makanya diberi pewarna. Ada juga yang bertanya, apakah cairan kristal efek yang warnanya hijau ini menggunakan pertalite ataupun racun rumput? Karena racun rumput ada juga yang warnanya hijau seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi setelah teman-teman melihat ataupun nonton video ini, semoga teman-teman lebih paham. Jadi sebenarnya sama, tidak ada beda, hanya saja cairan kristal efeknya ini kita beri pewarna. Jadi sama-sama dibuat dari pupuk urea. Setelah selesai kita siram cairan kristal efeknya ini, kemudian kita diamkan hingga mengering. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah cairan kristal efeknya tadi kering dan kristalnya akan pecah-pecah seperti ini. Nah, untuk membuat motif seperti bintang-bintangnya ini, teman-teman bisa cek di video saya yang sebelumnya. Ini sudah pernah saya bahas ya teman-teman, cara membuat motif kristalnya ini supaya seperti motif bintang. Untuk link videonya nanti saya sediakan, teman-teman langsung saja nanti cek di deskripsi. Oke, untuk yang selanjutnya setelah cairannya ini mengering, kita cat warna hitam. Untuk pengecatan warna hitam tidak perlu disemprotkan sampai tebal ya teman-teman. Yang penting kita semprotkan merata menyeluruh ke semua bidang. Setelah selesai kita semprot menggunakan cat warna hitamnya ini, kemudian kita diamkan sejenak sampai cat hitamnya ini mulai mengering. Untuk keringnya cukup kering sentuh saja, jangan terlalu kering. Lalu kita bersihkan menggunakan air dan sabun untuk mempermudahnya.
Untuk membersihkannya cukup kita usap-usap saja menggunakan kain seperti ini ya teman-teman. Kita usap-usap seperti ini, kita gosok-gosok. Dan jika cat hitamnya ini sudah terlalu kering dan susah untuk kita bersihkan, bisa dibantu menggunakan amplas. Untuk amplas menggunakan amplas yang bekas saja, ukuran 1000. Dan untuk membersihkannya cukup diusap-usap saja ya teman-teman, jangan ditekan supaya motif kristalnya tidak rusak. Selain pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga pertanyaan yang menanyakan apakah motif kristal efek ini bisa awet. Karena pembuatan motif kristal efek ini teman-teman pada tahu menggunakan pupuk urea. Nah, di sini akan saya jelaskan kembali. Untuk membuat motif kristal efek ini memang menggunakan cairan dari pupuk urea. Tetapi yang menempel pada media itu tetap cat ya teman-teman, bukan cairan kristal efeknya atau cairan yang dari pupuk urea. Jadi cairan dari pupuk urea itu sebenarnya hanya untuk membuat emal ataupun stencil atau bahasa lainnya cetakan, hanya untuk membuat itu. Jadi yang menempel tetap cat hitam yang kita semprotkan tadi. Makanya di sini kita cuci ya teman-teman. Ini yang kita cuci ataupun yang kita bersihkan bekas cairan kristal efeknya yang mengering tadi. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini setelah selesai kita cuci ataupun kita bersihkan. Dan mohon maaf sebelumnya jika pembahasannya selalu saya ulang-ulang karena memang banyak teman-teman yang masih kurang paham tentang motif kristal efeknya ini. Dan untuk proses yang selanjutnya, jika teman-teman pengen yang original seperti ini, bisa langsung dilakukan proses pengekliran. Tetapi jika teman-teman ingin dibuat warna, untuk cat yang digunakan harus menggunakan cat candy tone. Karena cat candy tone itu sifatnya transparan atau bening. Jadi jika kita semprotkan di atas motif kristal efeknya tidak tertutup. Jika teman-teman ingin menggunakan cat biasa tanpa menggunakan cat jenis candy tone, untuk caranya berbeda ya teman-teman, tidak seperti ini untuk prosesnya. Dan untuk tutorialnya juga sudah ada, nanti link videonya saya sediakan di deskripsi. Sebelum lanjut ke proses yang selanjutnya, di sini medianya harus kita bersihkan lagi menggunakan degreaser ataupun silikon remover, yang tujuannya supaya medianya ini setiap kita lakukan proses pengecatan yang selanjutnya benar-benar bersih, tidak terkontaminasi adanya debu yang tidak terlihat, bekas minyak, oli ataupun zat kimia lainnya, supaya hasil pengecatan kita bisa benar-benar maksimal. Untuk pengecatan yang pertama, ini di bagian bawah media atau di bagian bawah tangkinya. Di sini akan saya cat warna hitam. Karena di bagian warna hitamnya ini nanti akan saya aplikasikan atau akan saya warnai dengan warna bunglon. Yang tujuannya supaya motif kristal efeknya ini tidak sama seperti yang sudah pernah saya buat ya teman-teman. Supaya di video kali ini tampilan motif kristal efeknya sedikit lebih mantap ataupun sedikit lebih garang. Kemudian untuk warna yang berikutnya, di sini saya semprotkan warna hijau candy atau hijau candy tone. Karena di bagian warna hitamnya nanti akan saya semprotkan warna bunglon yang ada warna hijaunya. Jadi nanti supaya warnanya bisa lebih menyatu. Lanjut untuk warna yang berikutnya, di sini saya semprotkan warna kuning candy tone dan juga warna merah candy tone. Jika pengecatan warna candy-nya ini sudah selesai, kemudian untuk pengecatan yang selanjutnya tinggal kita semprotkan warna bunglonnya.
Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita lakukan proses pengecatannya. Kemudian untuk proses yang berikutnya, jika ingin dibuat motif grafis terlebih dahulu setelah catnya ini kering. Tetapi jika ingin seperti ini saja, bisa langsung dilakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Untuk clearnya di sini saya menggunakan Clear Coat Auto Glow produk dari Pacific Paint CC70700 dengan perbandingan 4:1. Untuk menakar clear coatnya agar perbandingan clear coatnya ini bisa tepat dan akurat, jika teman-teman tidak memiliki gelas ukur ataupun penggaris ukur, teman-teman bisa menggunakan gelas plastik seperti ini yang kita beri tanda. Untuk cara lebih detailnya teman-teman bisa cek di video saya yang sebelumnya, karena cara seperti ini sudah sangat sering saya bahas ataupun sering saya tutorialkan. Jika sudah selesai kita aplikasikan clear coatnya ini, kemudian kita aduk supaya ketiga bahan tersebut tercampur sampai merata. Setelah itu baru kita lanjutkan proses penyemprotan pada medianya. Sebelum dilakukan proses pengekliran, medianya ini harus dan selalu dibersihkan menggunakan degreaser ataupun silikon remover, yang tujuannya supaya medianya ini tidak terkontaminasi adanya debu yang tidak terlihat, bekas minyak, oli, ataupun zat kimia lainnya, supaya hasil pengeklirannya benar-benar bisa maksimal. Jika sudah selesai, kemudian kita diamkan sejenak sampai cairannya ini benar-benar sudah mengering. Jika dipastikan sudah benar-benar mengering, baru kita lanjutkan proses finishing ataupun proses pengeklirannya. Untuk proses finishing ataupun proses pengekliran di lapisan yang pertama ini, cukup kita semprotkan tipis-tipis terlebih dahulu. Kita semprotkan hingga merata menyeluruh ke semua bidang. Jika proses pengekliran di lapisan yang pertama ini sudah cukup merata, kemudian kita diamkan sejenak, kurang lebihnya sekitar 10-15 menitan. Setelah itu baru kita ulangi lagi untuk proses pengekliran di lapisan yang kedua. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran, hanya kita clear 2 lapis saja menggunakan Clear Coat Auto Glow CC70700 produk dari Pacific Paint. Untuk hasilnya Clear Coat Auto Glow ini tidak diragukan ya teman-teman. Meskipun Clear Coat yang saya gunakan ini bukan Clear Coat tipe tertinggi dari Auto Glow, tetapi hasilnya sangat memuaskan. Oke, buat teman-teman pemula yang baru gabung di channel ini, yang belum sempat menekan tombol subscribe-nya, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman pemula.
Oke teman-teman, cukup sekian dari saya Fajar Custom Paint. Semoga video ini selalu bermanfaat. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.